Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 2 sekolah dasar. Nah, topik kali ini kita ambil di bab 2, Aku Berperilaku Pancasila, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baik, silakan siapkan juga alat tulisnya terlebih dahulu ya, dari buku, pensil, dan penghapusnya. Nanti kalian bisa mencatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan pada video ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik anak-anak, di minggu-minggu sebelumnya juga kita sudah membahas terkait Pancasila. Kalian masih ingat tidak Pancasila itu apa sih? Ya, betul. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Apa aja lambang-lambang dari kelima sila ini? Apakah kalian masih ingat? Coba sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila terakhir, sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang lambang Pancasila, bunyi Pancasila, dan juga arti dan makna dari setiap lambang Pancasila tersebut. Sekarang kita akan membahas contoh penerapan nilai-nilai dari kelima sila tersebut ya. Langsung saja kita mulai di sila pertama. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang bermaksud untuk mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Baik, berikut ini adalah contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama di lingkungan rumah. Yang pertama, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianut dan keikhlasan hati. Jadi anak-anak semua harus taat ya kepada agama anak-anak semua. Agama di Indonesia ini ada 6 yang diakui. Yang pertama ada agama Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, keenam agama ini pastinya masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Nah, bagi umatnya wajib hak hukumnya untuk mengikuti dan menaati aturan yang ada. Selanjutnya, yang kedua adalah membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Jadi, sebelum kita melakukan apapun, kegiatannya kita harus selalu ingat untuk berdoa. Dan ketika sudah selesai melakukan kegiatannya pun, kita harus selalu ingat berdoa dan mengucap syukur. Lalu, yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Nah, untuk itu anak-anak harus memiliki sikap toleransi terhadap mereka yang memiliki atau menganut agama yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati agama tersebut. Oke, selanjutnya di sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Berikut ini adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila untuk sila kedua di lingkungan rumah. Nah, yang pertama, menghormati antar anggota keluarga. Kita harus saling menghormati, baik kepada ayah, ibu, kemudian kepada kakak adik, kemudian kepada kakek nenek. Pokoknya kita semua harus saling menghormati antar semua anggota keluarga. Lalu yang kedua, berbicara sopan santun terhadap orang tua dan sesama saudara. Jadi, kita juga harus selalu menjaga ucapan kita, harus menghormati dan menghargai orang-orang yang lebih tua dari kita, kemudian saudara-saudara kita. Lalu yang ketiga, menghindari kekerasan dalam rumah tangga, baik orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tua. Jadi kita juga harus bisa menjaga sikap kita. Jangan kita semena-mena untuk melakukan kekerasan, memukul, mencubit, dan sebagainya. Hindari perbuatan yang tercela atau yang buruk, yaitu kekerasan. Lalu keempat, senantiasa berucap jujur kepada orang tua. Jadi anak-anak juga jangan sekali-sekali membohongi orang tua ya. Kita harus punya sikap yang jujur. Selanjutnya di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ini mengajarkan kita untuk menciptakan tanah air dan juga bersatu dalam keberagaman. Berikut ini adalah contoh dan penerapan sila ketiga di lingkungan rumah. Yang pertama, mendengarkan dan menerapkan nasihat orang tua atau anggota keluarga lain dengan baik. Jadi anak-anakku semua, jika kalian mendapatkan nasihat dari orang tua atau kakak kalian atau kakek nenek kalian, kalian harus selalu mendengarkan dan menerapkan nasihat tersebut. Jangan kalian acuh terhadap
nasihat itu ya, kalian harus mendengarkan dan juga melaksanakan nasihat tersebut. Lalu yang kedua, melakukan gotong royong untuk menciptakan lingkungan rumah yang nyaman untuk ditempati. Jadi karena kita sama-sama tinggal di rumah tersebut, jadi sama anggota keluarga kita harus sama-sama bergotong royong untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Lalu yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Jadi kita harus mengesampingkan hal-hal yang memang bersifat pribadi. Kita harus memikirkan hal-hal yang memang menyangkut atas orang lain juga. Selanjutnya, di sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini kita diajarkan untuk bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Adapun contoh penerapan sila keempat di lingkungan rumah adalah yang pertama, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban di rumah. Nah, kalian anak-anak, jika kalian memiliki tugas di rumah atau sudah dibagi tugas di rumah, kalian harus bertanggung jawab dan melaksanakan tugas tersebut. Misalnya, tugasnya kalian membersihkan rumah untuk menyapu, kalian harus menyapu, melakukan tugas tersebut karena itu sudah merupakan kewajiban anak-anak semua. Lalu, yang kedua, melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Jika di keluarga kita ada masalah ataupun ada hal yang perlu didiskusikan, maka anak-anak pun harus ikut serta dalam menyuarakan pendapat, berdiskusi untuk menentukan keputusan yang terbaik. Lalu yang ketiga, orang tua mampu mendengarkan pendapat anak. Yang seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika di keluarga kita sedang melakukan musyawarah atau diskusi, orang tua juga harus mendengarkan pendapat anak. Anak juga harus berani untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan juga membantu sesama. Kemudian contoh dari penerapan sila kelima dalam lingkungan rumah kita adalah yang pertama, mengurangi sikap konsumtif. Jadi anak-anak jangan mengonsumsi terlalu berlebihan. Pokoknya hal-hal yang berlebihan itu kan tidak baik. Lalu yang kedua, membeli barang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Baik, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat pengucapan yang salah. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.